Shalom, selamat sahabat. Apa kabar saudaraku yang terkasih? Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus boleh menyertai saudara sekalian dimanapun saja saudara berada. Kembali bersama saya Pendeta John Medelu dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry YouTube channel, Lighting the Word, Serving the Lord. Dan kita akan kembali mempelajari satu pelajaran menarik. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami memohon agar kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bekerja bagi kami di dalam kami menyampaikan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang untuk selamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ada peristiwa yang menarik 4 hari sebelum hari penyaliban Yesus, tepatnya pada hari Senin dalam pekan penyaliban. Setelah kemarin, Minggu, Yesus dielu-elukan masuk Yerusalem, tetapi ketika hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya yang dicatat dalam Markus 11 ayat 11. Dan pada keesokan harinya, hari Senin, pagi hari itu Yesus siap kembali akan masuk ke Yerusalem dari arah Betania. Dalam perjalanannya bersama murid-muridnya, Yesus merasa lapar sambil melewati kebun anggur dan kebun ara. Di sanalah mata Yesus tertuju pada sebuah pohon ara yang sangat menonjol memikat hatinya. Mari kita baca kisahnya yang terdapat di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Mari kita fokus pada kisah ini. Dan mari kita pelajari dengan cermat dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14, bahwa di pagi hari Yesus merasa lapar. Dari jauh kelihatannya sudah berdaun, dan ia memeriksa kalau ada apa-apa dari pohon ini, namun ia tidak mendapati karena memang bukanlah musim buah ara. Dan ia berkata, jangan ada seorang pun makan buahmu selamanya. Mari renungkan, adakah dari cerita ini terdapat sesuatu kekeliruan? Bagaimana Yesus bisa berbuat sejauh itu? Apa salahnya dengan berdaun bahkan lebat? Karena setiap tumbuhan atau pohon harus berdaun. Mengapa mencari sesuatu bukan pada musimnya? Dan mengapa hanya dengan tidak menemukan sesuatu dari pohon tersebut, ini pun hanya sekali saja bisa berakibat fatal? Apakah yang membuat Yesus tertarik ke arah pohon tersebut? Adakah sesuatu yang memikatnya? Apa itu? Tentunya saudara bisa memahami dari kisah ini bahwa dari daunnya dia tertarik untuk datang dan memeriksa kalau menemukan buahnya. Tetapi sayangnya ini bukan musim buah ara. Dan tentunya tidak akan ada buah di sana. Tunggu sebentar, bagaimana kita bisa menerima kenyataan ini? Bukankah dalam kasus ini Yesus membuat sebuah kekeliruan? Bukankah ini bukan musim buah ara? Mengapa dia mencari buah ara bukan pada saat yang tepat? Dapatkah saudara merasakan kekeliruan ini? Andaikan saja kita langsung ke bawah pohon rambutan atau mangga, saudara memeriksa dari ujung ke ujung, tentu saja tidak akan menemukan satu buah pun. Kita pasti sepakat, mungkin Yesus lupa atau keliru. Ini bukanlah musim buah.
Tapi apakah Yesus keliru? Apakah Yesus lupa? Apakah Yesus tidak tahu? Apakah yang sebenarnya yang sedang terjadi? Kita perlu ke bawah pohon ara di Palestina untuk dapat memastikan apa yang terjadi di balik peristiwa ini. Sekali lagi, ketertarikan pada kasus ini adalah Yesus melihat pada penarikan dedaunan. Ada apa dengan pohon ara yang sudah berdaun rimbun? Misteri ini dipublikasikan oleh pendeta W.M. Christie, seorang pendeta gereja Skotlandia di Palestina yang berada di bawah pengawasan pemerintahan kerajaan Inggris. Dia menuliskan dalam bukunya, dia katakan bahwa pohon ara jelang akhir Maret, daun-daun mulai bersemi, dan dalam waktu kira-kira 1 minggu penuhlah sudah dengan lebatnya pohon itu dengan dedaunan. Ini adalah merupakan tanda bahwa musim panen hampir tiba. Dapat dikatakan ini adalah awal panen. Tetapi pada saat bersamaan dengan keluarnya dedaunan yang hebat tadi, atau bahkan kadang-kadang lebih awal, muncul pula kuntum-kuntum buah kecil. Ini memang bukan buah ara sesungguhnya, tetapi semacam buah pendahulu. Buah yang dengan besarnya hanya seperti buah almond hijau, maka buah itu bukan untuk dimakan. Walaupun terkadang ini dimakan oleh para petani atau siapa saja hanya sebagai makanan pelepas dahaga, lapar, pengganjal lapar. Apabila buah pendahulu ini sudah mencapai kemasakannya, buah itu akan rontok dengan sendirinya. Adapun buah-buah kecil yang keluar kemudian rontok itu disebut dalam bahasa Arab Palestina disebut dengan istilah task. Munculnya buah pendahulu ini merupakan tanda akan munculnya buah ara yang masak kira-kira dalam 6 minggu atau 2 bulan lagi ke depan. Dan musim panen pun akan tiba. Dia sedang mencari buah tersebut, tetapi sayangnya pohon yang berdaun lebat itu tidak ada tas. Buah pendahulu atau sering dikenal dengan putik sari dapat dianggap juga buah pendahulu, ya. Dan akhirnya Yesus mengutuk pohon itu. Apakah secepat itu Yesus langsung menghakimi sebatang pohon yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya pada pagi itu? Mengapa ini menjadi menarik perhatiannya walaupun ini memang belum musim buah? Kita kembali ke cerita Yesus. Melalui fakta ini maka kita akan menemukan jawabannya. Dan dengan demikian Yesus tidak keliru dan lupa atau salah dalam bertindak. Disinilah letak kebenaran itu. Memang ada perbedaan penulisan di dalam Injil Matius pasal 21 dan juga Markus pasal 11. Di mana Markus mengatakan pohon ara belum berbuah karena belum musim berbuah. Sedangkan Matius hanya melukiskan pohon ara tidak berbuah saja. Tetapi dengan memahami konteks ini, maka walaupun bukan buah yang sebenarnya yang dicari oleh Yesus, tetapi pohon itu sudah menunjukkan apa jadinya dengan keadaan sesungguhnya pada waktu panen. Pohon yang tanpa ada buah tas atau pendahulu yang keluar, ia dipastikan tidak akan ada buah atau berbuah pada waktunya. Ya, Markus mencoba menjelaskan kepada kita bahwa musim buah ara memang belum tiba, tetapi daun-daunnya telah muncul. Kalau itu tanpa tas atau putik sari atau buah pendahulu, itu berarti pohon tersebut tidak akan ada buahnya. Lewat peristiwa ini, secara tidak diduga, sangat erat hubungannya dengan keadaan kerohanian kita. Dan tentunya ada pelajaran yang menarik
Kalau kita ambil dari pengalaman orang Israel, maka kita bisa melihat ada beberapa pelajaran penting dari peristiwa pohon ara. Yang pertama, bahwa pohon itu tidak berbuah. Pohon ara itu dikutuk oleh Yesus karena tidak berbuah. Harus selalu diingat bahwa pohon ara diciptakan Tuhan untuk berbuah. Ayat 13, dalam konteks pasal kita, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Kemudian yang berikutnya, kedua, pohon itu tidak berguna. Sekali lagi, pohon ara itu dikutuk oleh Yesus karena tidak berbuah. Dengan tidak berbuah, maka pohon itu tidak ada gunanya. Sekali lagi, ayat itu menyebutkan, ayat 13, bahwa Yesus datang melihat, mau cari apa yang bisa dapat, tapi tiba di situ tidak ada selain daun-daun saja. Pohon itu diciptakan untuk berguna. Yesus mengharapkan sesuatu dari pohon ara tersebut. Sayang tidak didapatkan apa-apa dari pohon itu, dan kemudian Yesus mengutuk pohon tersebut. Sama halnya dengan kita. Kita ada eksis oleh sebab ada peran yang harus kita mainkan untuk boleh berguna bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Melalui hidup kita, Tuhan akan dipermuliakan melalui tindakan dan pengaruh kita kepada sesama. Kemudian yang ketiga, bahwa pohon itu benar-benar tidak siap. Apakah yang dimaksudkan dengan pohon ini tidak siap? Pohon ara itu dikutuk karena tidak berbuah, tidak berguna. Ini menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak siap ketika Yesus membutuhkan sesuatu daripadanya. Kita kembali kepada konteks Palestina. Pohon yang tanpa ada buah tas, putik sari, atau buah pendahulu, dipastikan bahwa dia tidak akan berbuah. Apakah kita berbuah? Apakah kita berguna? Apakah kita siap? Yesus sangat rindu dan mengharapkan kita untuk berbuah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesus melanjutkan dalam sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah yang dicatat di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya boleh simpulkan saudara seperti ini, bahwa melalui perumpamaan itu kita dapat mengerti bahwa Yesus selalu mengkondisikan agar kita bisa berbuah. Bahkan ayat 8 menegaskan upaya dan pertolongan yang diberikan kepada pohon ini. 3 tahun diberi kesempatan, dan jika tidak berbuah, masih diberi kesempatan yang terakhir, di mana dicangkul tanah sekelilingnya dan diberi pupuk. Tuhan selalu menolong agar kita dikondisikan untuk berbuah. Carang, cabang, ranting tidak pernah berusaha dengan sendirinya agar dia bisa berbuah. Dengan mencangkul, memberi pupuk di sekitarnya, yang melakukannya bukan carang, bukan ranting, tetapi pengusaha daripada pokok itu. Baik, pada kesempatan hari ini saya mengajak agar kiranya kita boleh berbuah. Dengan demikian kita boleh berguna, dan tentunya kita boleh siap dipekerjakan dan dikerjakan oleh Tuhan di ladang pekerjaannya. Apakah saudara sedang berbuah? Apakah saudara sedang berguna? Ataukah saudara sedang tidak siap untuk dipakai oleh Tuhan? Biarlah perenungan hari Sabat ini menolong kita untuk bisa berbuah, berguna, dan siap dipakai oleh Tuhan. Tentunya oleh pertolongan Tuhan semata. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami berharap agar kiranya hidup kami diibaratkan dengan pohon yang lebat, berbuah, menghasilkan sesuatu, berguna bagi orang lain, dan tentunya berguna bagi Tuhan. Dan kapan saja kami boleh siap saat mana Tuhan mau menggunakan kami. Biarlah pengalaman ini pelajaran ini akan boleh menolong kami untuk bisa sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya melalui khotbah singkat untuk
Sabat hari ini akan boleh menolong saudara untuk boleh menghasilkan sesuatu. Hidup saudara berguna dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati melalui Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord.